Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang pada proses mediasi pada hari ini ya. Perkenalkan, saya Korita Lutfiah yang telah ditunjuk sebagai mediator netral oleh Bapak sekalian dalam penyelesaian perkara pada siang hari ini. Kemudian sebelumnya saya persilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing ya. Oke, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Farhan Firdaus. Saya selaku penggugat dalam kasus ini. Kebetulan saya merupakan adik atau saudara kandung dari Bapak Hakim. Dan pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya dengan sebelah saya ini saudari Satya Murti SK. Baik, yang selanjutnya. Ya, nama ini Bu Mediator. Perkenalkan saya Muhammad Fitra Hakim. Di sini saya sebagai penggugat dan kebetulan saya saudara kandung kakak dari Bapak Hakim ini. Dan di sini saya juga didampingi oleh kuasa hukum saya yang bernama Ibu Alvin Sari SK. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa mediator yang netral di sesi kali ini telah dipilih oleh Bapak sekalian untuk membantu Bapak berdua menemukan solusi terbaik ya terkait sengketa tanah yang sedang terjadi ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai peraturan tentang mediator ini ya. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa sengketa perdata ini diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan dengan penyelesaian melalui perdamaian ya, dengan bantuan seorang mediator. Kemudian pada proses sidang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat ya untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus sengketa ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian dari mediasi tersebut ya. Oke, nanti saya potong. Kita tentu mau belok sih. Jadi mediasi itu adalah cara alternatif mengenai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator ya. Para pihak itu adalah subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian perdamaian ya. Saya selaku mediator di sini akan memfasilitasi proses mediasi pada kali ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama itu saya akan memberikan penyelesaian sengketa kepada kedua pihak secara bergantian ya. Kemudian yang kedua saya akan mencari kesepahaman awal untuk kedua belah pihak. Yang ketiga saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda-agenda pembicaraan kita nantinya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan negosiasi ya, yang nantinya apabila berakhir negosiasi ini mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir nantinya. Baiklah, apakah bagi para pihak ini sudah setuju penggugat? Sudah tergugat? Baik, kita akan memulai mediasi pada siang hari ini ya. Di sini saya ingin setiap pihak itu menceritakan detail posisi dan permasalahan yang dialami. Terlebih dahulu mungkin dari Bapak Farhan. Baik, Ibu Moderator, izin ya Bu, saya mau menjelaskan bahwa saya dan Pak Hakim itu sebetulnya memang meninggalkan sebuah sawah warisan oleh orang tua kami. Nah, sawah ini kurang lebih sekitar 284 meter. Nah, ini juga dibeli sama orang tua kami itu di tahun sekitar tahun 2005 lalu. Kalau saya nggak salah, ini kebetulan saya bawa bukti-buktinya dulu, jadi saya punya pembayaran pajak, pembayaran bulanan. Kemudian ini saya juga punya tentang surat jual beli yang mendaftar oleh orang tua kami. Nah, jadi tanah yang kami sengketakan ini adalah tanah warisan yang diberikan oleh orang tua kami memang pada saat tanahnya memang belum pernah ditulis di secara surat waris itu kan. Tapi kan berarti saya juga punya hak dong. Saya juga ahli waris dalam kasus ini juga. Namun saya lihat beberapa waktu yang lalu Pak Hakim ini nih mulai mengelola dan juga meraup keuntungan dari sawah tersebut atas tanah dan sawah yang milik dari tanah tersebut tanpa diskusi terlebih dahulu nih Bu sama saya. Jadi kayak nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba beliau punya keuntungan atas sawah yang saya rasa saya juga punya
kepemilikan atas sawah tersebut gitu. Harusnya menurut saya ya, pendapat saya yang mungkin ya mungkin gue lebih tahu lah. Secara hukum dan secara adat itu harusnya dibagi dua mas Bu, kita namanya apalagi kita ada waris berdua gitu ya. Saya juga pengennya kalau bisa tanah ini tuh kalau bisa dibagi secara adil lah. Paling enggak saya juga hak saya atas ini tidak dikurangi dan saya ingin dihormati oleh Pak Hakim. Saya ingin menambahkan Ibu, klien kami memiliki surat kepemilikan dan bukti pembayaran pajak yang sah atas sawah tersebut. Sehingga secara hukum hak kepemilikan atas separuh sawah itu jelas berada di pihak klien kami. Kami sudah beberapa kali berupaya berdialog secara berkeluarga dengan pihak Pak Hakim, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga kami memutuskan mediasi sebagai upaya penyelesaian itu. Terima kasih kepada Pak Farhan juga kuasa hukumnya sudah memberikan penjelasan ya terkait posisi yang dialaminya. Bagaimana dari sudut pandang Pak Hakim sendiri? Ya Bu, terima kasih sudah memberikan izin untuk saya berpendapat. Ini dari pendapat saya dan pihak saya bahwasanya saya sangat mengerti sekali ada Pak Farhan di dalam tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwasanya tanah tersebut adalah tanah sepeninggalan orang tua kami Bu. Dan kita berdua inilah saya dan Pak Farhan yang merupakan ahli warisan saya dari tanah tersebut. Nah, namun Bu, tanpa mengurangi rasa hormat, pada faktanya inilah dari tanah tersebut diwariskan kepada kami berdua. Pak Farhan ini hanya mengumumkan tanah tersebut tanpa membantu apapun dari segi biaya, dari segi kepengurusannya, dari segi pengurusan dokumen-dokumen lainnya. Dan itu yang mengurus dari tanah tersebut dan hal-hal lainnya itu adalah saya dari awal. Jadi wajar saja jika saya menganggap yang berhak memiliki tanah tersebut adalah saya pribadi. Dan saya juga mengakui kesalahan saya bahwasanya saya tidak mengonfirmasi terlebih dahulu oleh Pak Farhan, tapi seharusnya Pak Farhan harusnya bisa ngomonglah dulu itu ke saya kalau misalkan dia tidak mau membantu baik secara ekonomi dan lainnya, dia bisa mengonfirmasi saya tidak dengan secara segi yang saya bentuk dan mau yang saya saja. Jadi ya itulah pendapat dari saya mungkin sebenarnya. Ya Bu, saya juga ingin menambahkan mengenai keterangan dari klien kami. Selama 18 tahun, klien kami itu mengelola, menguasai lahan itu dan sampai lahan itu berguna tidak hanya buat pribadi klien kami, tapi juga masyarakat sekitar. Bahkan dalam kegiatan masyarakat itu RT dan segala macamnya itu selalu mengklaim bahwa pemilik lahan tersebut itu adalah klien kami. Bahkan Bu bayangin 18 tahun tidak ada keluhan, tapi tiba-tiba setelah 18 tahun baru ada keluhan. Apakah itu masuk akal? Kan tidak. Dan juga tadi penggugat mengatakan bahwa tidak adanya komunikasi. Menurut kami hal itu sangatlah tidak masuk akal karena selama 18 tahun itu klien kami juga penggugat ini tinggal dekat lahan. Masa tidak mengetahui bahwa lahan itu telah digunakan dan juga dioperasikan dengan baik seperti itu. Ya, jadi menurut saya ingin menjawab sedikit bahwasanya bukan ini kan tinggal di lahan, seharusnya dia bisa komunikasi dengan saya terlebih dahulu, bukan main tinggal begitu saja. Karena saya punya niat bahwasanya tanah ini itu tidak boleh ditambahin, tidak boleh rusak. Jadi makanya saya langsung mengambil alih, saya mengurus tanah ini dari sepeninggalan orang tua kami yang diuruskan kepada kami. Baik, jadi yang saya tangkap selama ini itu hanya Pak Hakim sendiri yang mengelola tanah tersebut dan juga dari dokumen dan lain-lainnya ya. Kemudian untuk Pak RT-nya juga atau kepala dusun di sana juga kalau misalnya ada ada keperluan mengenai tanah tersebut itu juga konfirmasinya ke Pak Hakim ya. Iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana tanggapannya dari Pak Farhan? Saya agak sedikit menyayangkan ya Bu, ya. Karena pertanyaan saya sangat sederhana gitu. Memang betul, saya akui selama ini mungkin lebih ke arah kakak saya lah yang mengurus sawah tersebut. Tapi kan bukan berarti ketika seseorang itu dia udah mengelola tanah tersebut atau sawah tersebut secara lama, kan udah menjadikan otomatis hak kepemilikan tanah atau sawah yang berdiri di atas
sawah yang ada di atas nama tersebut menjadi milik dia. Harusnya biar bagaimanapun tetap dibagi dua. Jadi saya sudah lampirkan bukti sertifikat hak milik, PBB dan juga surat jual beli kan belum berubah Bu, belum berubah menjadi atas nama Pak Hakim, masih atas nama orang tua kami. Artinya secara hukum juga berarti Pak Hakim belum mampu mengklaim bahwa kepemilikan tanah tersebut sepenuhnya menjadi milik beliau. Bukankah seperti itu Bu? Oke, berarti paparan ini memang menginginkan ya, meskipun yang mengelola sawah tersebut ya memang hanya Pak Hakim sendiri ya selama ini. Namun mengenai kepemilikan tetap ini, apakah ingin bersama? Bagaimana Pak Hakim? Ya Bu, kalau saya ingatkan sekali lagi bahwasanya memang tanah tersebut itu diberikan dua diwariskan kepada kami berdua dan kepada saya sebagai kakak dan adik kepada saudara Pak Farhan. Namun di sini saya melihat bahwa Pak Farhan ini hanya mau enaknya saja Bu, tidak membantu apapun dari awal dan niat saya baik Bu. Niat saya ingin mengurus tanah ini, ingin mengurus warisan ini agar orang tua kami itu senang di sana nanti. Bukan berarti kita satu kerja, satu dalam lamen itu. Nah, disitulah yang menimbulkan bahwasanya saya berhaklah atas tanah ini. Dan sekarang saya bertanya kepada Pak Farhan, apakah Pak Farhan dari awal melakukan apa dari awal Pak Farhan untuk tanah tersebut? Apakah Pak Farhan mengasih duit kepada saya? Apakah Pak Farhan mengolah tanah tersebut, mengurus tanah tersebut? Itu bagaimana Pak Farhan? Ya memang, saya memang belum pernah mengurus atau membela tanah ini secara serius kalau memang saya boleh jujur. Tapi kan permasalahan di sini saya menyayangkan ini kakak saya. Masa dia mau komunikasikan kalau memang sawah ini ingin dijarah atau diraup secara ekonomi oleh beliau gitu kan. Tapi ini nggak ada komunikasi dan koordinasi lebih lanjut gitu. Terus sekarang kondisi sawah ini seperti apa saya tidak tahu gitu kan. Walaupun memang mungkin tempat tinggal kita tidak terlalu berjauhan ya, tapi kan saya juga milik istri dalam sehari-hari, saya juga bekerja gitu kan, saya juga punya istri, juga punya anak. Lantas tiba-tiba Pak Hakim menyalahkan saya karena tidak pernah mengungsi. Dia yang seharusnya dari awal sebagai kakak saya, sebagai saudara kandung paling tua saya yang mengarahkan saya, kalau memang harus ada yang saya lakukan untuk mengawal sawah tersebut, untuk menjaga pemberian waktu warisan dari orang tua kami, harusnya dikomunikasikan dengan Bu gitu kan. Berarti kan kalau begitu selama ini beliau masih klaim secara sepihak gitu, kalau menurut saya. Bagaimana Pak Hakim ada tanggapan? Tapi kan Ibu selama 18 tahun masa baru sadar sekarang setelah tanah itu subur kan? Berarti kan ada maksud tertentu kan? Bahkan klien saya ini punya bukti-bukti yang membuktikan bahwa beliau tuh telah membayar loh atas tanah tersebut. Ya Bu Mediator, terima kasih telah memberi kesempatan saya lagi untuk menghadapi saudara Pak Farhan ini. Saya izin menghadapi anak dari saudara Pak Farhan bos terkait dengan sekalian itu. Kalau kita lihat ke belakang, kita presiden saudara Pak Farhan ini di tahun berapa saya tidak tahu pasti dia itu pernah untuk di ekonomi Bu. Dan akhirnya dia itu meminta saya untuk meminjamkan duit dia sebesar 50 juta. Nah, awalnya saya tidak mau meminjamkan, tapi karena saya pikir dia itu adik kandung saya dan dia sedang kesusahan dengan keluarganya, akhirnya saya mau meminjamkan Bu sebesar 50 juta itu. Dan ini nggak ada kaitannya Bu dengan kaitan sawah ini. Iya, saya itu bukan maksud pribadi dong, bukan urusan sawah. Saya mohon untuk tenang dulu ya, karena di sini Pak Hakim sudah memberikan pendapatnya ya. nah, itu. Silakan dilanjutkan. Ini hak saya Bu untuk ngomong, jadi biarkan dengarkan saya dulu ngomong, baru bisa enggak. Iya. Lanjut lagi dengan terlebih dahulu ya. Terima. Karena saya ingatkan lagi bahwa proses mediasi ini adalah upaya untuk mencari jalan tengah ya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai gitu. Jadi bukan untuk saling menyalahkan satu sama lain gitu. Jadi mohon kepada Pak Farhan juga Pak Hakim ya agar dapat tetap tenang pada mediasi kali ini. Gitu. Mohon untuk kontribusi. Oke, saya lanjut lagi ya Bu. Iya, silakan. Lanjutan dari 50 juta tersebut, ketika saya sedang transfer saya sudah baru punya jadi bukti bahwasanya saya sudah mengasih dia 20 juta yang boleh dipegang saya. Dan beberapa bulan kemudian dia mendatangi saya lagi Bu. Dia mendatangi saya, dia bilangnya mau pinjam 30 juta itu buat buka usaha. Tapi beberapa bulan kemudian dia mendatangi saya lagi dan kurang duit sebesar 50 juta itu. Nah, karena dia sewaktu itu dia mengisikan saya sampai nangis-nangis dan berlutut pada saya Bu. Saya akhirnya berpikir untuk apakah saya harus meminjamkan lagi atau tidak. Dan akhirnya pada saat itu saya tidak lagi sedang pegang uang Bu. Akhirnya saya punya kerbau, 2 kerbau
saya kasihlah 1 kilo itu kepada Pak Farhan. Dan kalau ibu mau tahu, harga kerbau itu sekitar 20 juta. Jadi total saya ngasih duit ke Pak Farhan itu sudah sekitar hampir 70 juta. Dan dari situ pun kadang dia juga suka meminta dan duit, cuma tidak sampai sebanyak ini, paling cuma 100.000, 200.000 dari situ. Dan setelah saya sudah membantu Pak Farhan, selama saya mengasih kerbau dan kasih uang tersebut, Pak Farhan ini tidak pernah mempermasalahkan tentang tanah ini, Bu. Dia itu sebenarnya dari situ udah terimanya gitu. Dan makanya wajar saja kalau saya sudah memberikan dia uang sebesar itu. Dan wajar saja saya yang benar lah atas tanah warisan dari orang tua kami gitu. Terima kasih penjelasannya dari pihak hakimnya. Dari pihak Bapak Farhan, apa ada tanggapan lagi? Iya, betul sih. Saya memang pernah pinjam uang, betul nominal misalkan 50 juta, betul. Dan memang saya juga pernah diberikan kerbau yang nilainya itu 20 juta. Tapi kan nominalnya itu nggak cukup, bro. Ini biarkan kuasa hukum saya yang menegaskan itu tentang valuasi tanah itu seharusnya berapa kalau memang harus dibagi dua. Gitu. Baik Ibu, saya ingin menambahkan, tidak ada surat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa uang dan kerbau tersebut adalah pembayaran untuk hak atas sawah. Klien kami tetap menganggap itu sebagai pinjaman dan bukan pelepasan hak waris. Bila kita menafsirkan NJOP daripada tanah tersebut, nilai sawah seluas 284 meter persegi itu senilai 568 juta rupiah, yang artinya bila dibagi dua menjadi dua nilainya sekitar 284 juta rupiah. Sedangkan uang yang diberikan oleh Pak Hakim hanya sebesar 50 juta sekaligus seekor kerbau yang nilainya cuma 20 juta rupiah. Yang jadi total Pak Farhan hanya menerima 70 juta rupiah. Tapi Bu Mediator pada 18 tahun yang lalu harga sawah itu berbeda dengan harga yang sekarang. Pada harga 18 tahun yang lalu itu nominal sawah atau luas lahan yang Pak Hakim pakai itu memang nilainya 70 juta dan memang tidak ada perjanjian tertulis, tapi memang ada omongan secara langsung dari Pak Farhan sebagai adiknya Pak Hakim yang mengatakan urus saja sawah ini. Iya. Dan Tapi memang begini, dibayar 20 juta. Dan tahun pada 12 tahun yang lalu kan dokumen tertulisnya itu belum yang banyak di daerahnya Pak Farhan dan Pak Hakim itu belum terlalu mengetahui loh bahwa perlunya ada dokumen tertulis. Jadi hal itu menurut kami sudah menjadikan bahwa lahan itu ya bisa digunakan oleh Pak Hakim. Izin menambahkan bahwasanya kita berdua emang waktu itu tidak membuat dokumen tertulis. Kita berdua hanya dari mulut ke mulut saja. Tapi saya ada bukti bahwasanya ini saya sudah masih kerbau kepada Pak Farhan dan ini saya foto tuh ada penjaga Pak Farhan di sini. Baik, cukup. Terima kasih Pak Hakim. Di sini saya sudah mendengar berbagai pendapat ya dari masing-masing pihak dan saya rasa semuanya memiliki alasan ya dan juga hak yang kuat untuk mempertahankan masing-masing haknya. Jadi mari kita coba untuk menggali lebih lanjut lagi ya dari pihak Pak Farhan, apakah mempunyai pendapat gitu seperti apa sih jalan tengah yang diharapkan mungkin agar kedua belah pihak ini dapat merasa adil gitu. untuk permasalahan jalan tengah resolusi, biarkan kuasa hukum saya yang menjelaskan. Baik, silakan. Baik Ibu, klien kami terbuka untuk mempertimbangkan solusi damai termasuk kompensasi. Asalkan hak atas paruh sawah tetap diakui dan ada kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak itu. Baik, bagaimana dari pihak Pak Hakim mengenai usulan tersebut? Iya Bu, saya berpendapat bahwa kalau misalkan anak tersebut dibagi secara fisik itu sangat sulit karena seperti yang dilakukan kami dan tersebut tidak terbagi dengan jelas. Namun kalau misalkan tadi kan kuasa hukum saudara Farhan sudah menyebutkan kompensasi. Jika benar ada dan memang ada kompensasi, saya siap diskusi berapa nominalnya. Dan saya sebenarnya dengan besar hati juga siap juga untuk berdiskusi kepada Pak Farhan untuk ikut merawat dan mengelola kembali hutan tersebut. Jadi supaya keuntungan dari sawah yang ada di tanah tersebut bisa kami bagi dua. Gitu. Sudah bagus ya, pendengarannya juga sudah menjadi lebih konstruktif ya di sini. Kepada Pak Farhan tadi menyinggung soal kompensasi ya. Mungkin bisa disebutkan berapa nominal yang sekiranya Anda inginkan?
Iya, kalau soal juga deh Bu ya, karena Bu Igo tadi kan Pak Hakim dia juga ngomong, dan kalau saya menjadi yang mengelola waspada nih, karena dia udah 18 tahun, berarti kan ekspektasinya lebih banyak. Jadi saya minta uang aja. Kalau kita hitung tadi Pak Hakim baru kita memberi uang pada saya 70 jutaan ya Bu ya, jadi kan masih ada kurang nih kalau misalnya dibagi itu 200 ya sekitar 200. Itu saya minta kira 178 juta loh. Itu adalah harga yang wajar, termasuk ya anggap saja itu sekolahnya itu kurangnya 70 juta mau membayar utang saya terhadap kakak saya. Jadi saya cukup minta 170 juta aja untuk bisa mencukupi harga daripada semangat rawat tuh. Baik, bagaimana pihak Pak Hakim apa setuju dengan modal tersebut? Ya Bu, menurut saya 178 juta itu bukan nominal yang adil bagi kita berdua, Bu. Karena saya selama 14 tahun ini Bu, sudah mengurus dan mengelola sawah tersebut. Saya juga sudah mengeluarkan uang untuk sawah tersebut, dan saya juga sudah mengeluarkan uang dan tenaga bagi para pekerja saya Bu. Jadi mungkin kita bisa bernegosiasi di sini bahwasanya 178 itu untuk saya tidak adil. Mungkin saya akan mengajukan di angka 130 juta. Hakim hanya bisa menyanggupi di angka 135 juta saja ya, Iya, karena selama ini juga Pak Hakim yang telah merawat dan mengurus sawah tersebut. Bagaimana Pak Farhan, apakah setuju dengan nominalnya? Karena sebenarnya berat sih Bu ya, tapi karena memang ya kalau pertimbangan memang ada uang yang dikeluarkan selama berusaha 14 tahun ini, sudahlah saya setuju saja kalau memang uang yang diberikan itu sebesar 170 juta saya sepakat. Baik, karena para pihak di sini telah sepakat ya, apakah saudara ini siap apabila perjanjian hasil mediasi ini dituangkan dalam berita acara perdamaian nanti? Siap. Siap. Gimana pendapatnya? Selagi isi perjanjian menjadi jelas, adil dan mengakomodasi hak klien kami siap menandatangani akta perdamaian tersebut. Berharap terciptanya kesepakatan yang adil dan final yang tidak hanya menyelesaikan hak atas sawah tetapi juga menjadi harmoni keluarga dan tidak perselisihan di masa depannya. Ya, saya juga sangat setuju Bu. Ini merupakan, semoga ini bisa berakhir baik antara menurut saya konversasi tersebut dan apa yang dilakukan oleh saya dan apa yang dilakukan oleh Mama Hari itu merupakan solusi terbaik bagi saya. Baik, saya akan menyusun kesepakatan ini secara tertulis ya, dan nantinya akan kita tandatangani bersama-sama sebagai bentuk komitmen dari mediasi ini. Setelah dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan mufakat, kedua belah pihak di sini sepakat atas hal-hal sebagai berikut ya. Saya izin membacakan. Yang pertama, itu pihak penggugat yaitu Pak Farhan mengakui bahwa sawah seluas 284 meter persegi di Jalan Bubur, Kecamatan Manggarai Bombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan akan sepenuhnya menjadi milik dari pihak tergugat yaitu Pak Hakim. Yang kedua, sebagai bentuk dari penyelesaian akhir, pihak tergugat yaitu Pak Hakim akan menyerahkan uang tambahan sebesar 135 juta rupiah kepada pihak penggugat yaitu Pak Farhan secara tunai pada tanggal 18 Juli 2025. Yang ketiga, pihak penggugat di sini akan bersedia menyerahkan seluruh dokumen atau surat-surat kepemilikan dan pajak sawah tersebut kepada pihak tergugat setelah menerima pembayaran tambahan tersebut. Yang keempat, kedua belah pihak akan sepakat tidak akan saling menggugat atau menuntut atas sawah tersebut baik secara hukum adat maupun hukum negara di masa yang akan mendatang ya. Yang kelima, kesepakatan ini bersifat final dan mengikat secara hukum serta disepakati tanpa adanya tekanan, paksaan atau intimidasi dari pihak manapun ya. Baik, apakah ada tambahan atau perubahan dari Pak Hakim dan juga Pak Farhan? Cukup dari saya sih. Selanjutnya, apakah bisa kita tanda tangani untuk konfirmasi ya, mengenai hasil mediasinya dari Pak Farhan dulu? Kepada para pihak, demikian berita acara kesepakatan mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan juga oleh kuasa hukum dari pihak penggugat dan juga tergugat ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada para pihak
terutama kepada Pak Farhan dan juga Pak Hakim atas kerjasamanya pada mediasi kali ini. Semoga dengan adanya kesepakatan ini, hubungan saudara dan juga hak atas tanah bisa tetap terjaga dengan baik ya. Jika ada hal lain yang perlu dibicarakan di kemudian hari, Bapak sekalian bisa menghubungi saya kapan saja. Terima kasih ya, Bu. Silakan saling menjaga komunikasi ya agar tidak terjadi perselisihan lagi. Thank you, Bu. Masih ada, Mbak.